saat sekarang ini. Dan taujih pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Sekolah Islam Atira Wilayah 3, Ustaz Syamsul Bahri SPDI. Saya yakin 90% dari seluruh peserta pada malam hari ini sudah kenal beliau karena selalu dengar petuah-petuah beliau waktu masih sekolah, waktu SMA dulu atau waktu SMP dulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Kak Hamzah ini yang sudah memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita perbanyak memuji Allah. Alhamdulillah. Sungguh besar nikmat Allah kepada kita semua, atas nikmat hidup, atas nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling penting adalah nikmat taat. Karena untuk apa hidup, untuk apa sehat, untuk apa sempat kalau tidak taat. Jadi kita patut mensyukuri, semoga kita istiqomah pada kebaikan dan senantiasa taat kepada Allah. Karena satu-satunya jalan selamat adalah ketika kita taat. Dan orang yang taat ini taatnya kepada Allah. Lalu dia ikutnya kepada Rasulullah. Dan kelompok inilah yang akan dapatkan syafaatnya Rasulullah di hari yang tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali hanya dari Rasulullah SAW. Olehnya itu, di kesempatan ini juga mengajak kepada kita semua banyak bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Allah kita taat dan berjuang untuk selalu taat, jauhi maksiat, dan kepada Rasulullah semoga kita menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin insyaallah. Terima kasih, malam hari ini menjadi penuh kebahagiaan bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya sih awalnya mengira malam hari ini yang bakal hadir semua dari kalangan alumni, tapi setelah saya lihat ini juga banyak dari siswa aktif ini. Ada Hafar, ada Oja juga hadir, kemudian ada Reskiawan Latamara. Ya, alhamdulillah, semoga menjadi wadah silaturahim antara para alumni sebagai para senior dengan adik-adiknya, sehingga dengan silaturahim ini terbangun kekuatan, karena ini yang kita butuhkan hari ini. Kita butuh untuk bersilaturahim meski secara virtual. Kita belum boleh tatap muka ini, meski ada tadi 3 orang yang datang ke sekolah untuk pengesahan tadi itu. Kita lebih banyak tatap maya daripada tatap muka. Tapi ini juga patut disyukuri nih. Bisa tatap maya, ini nikmat Allah juga yang diberikan kepada kita semua. Teknologi dari hasil pemikiran manusia, hasil rekayasa ilmu pengetahuan, akhirnya kita sangat terbantu dengan ini. Nggak kebayang rasanya sekiranya corona ini terjadi 10 tahun lebih awal. Jadi saat mungkin Atirah Bone baru pertama didirikan di angkatan pertama, saya nggak kebayang tuh apa kejadian. Apakah kita masih sekolah atau kembali ke zaman batu? Karena tidak ada perangkat, tidak ada device untuk membantu kita untuk bisa berinteraksi seperti ini. Tapi alhamdulillah, di antara setiap kesulitan selalu memang ada kemudahan. Dan menarik malam hari ini karena kajiannya, saya sih tadi kira ini bincang-bincang santai, tapi ternyata disuruh bawa tausiah. Nanti kita blend aja lah, kita campur-campur. Lebih mungkin akan nyaman dan lebih smooth ketika kita banyak diskusi di kesempatan malam hari ini. Karena menarik temanya ini, Corona, berpikir di luar daripada kebiasaan. Oke, saya boleh izin 2 menit ya. Ada yang mendesak yang perlu saya ini. Saya sebentar.
Oke. Mungkin ada urusan sedikit, jadi harap bersabar ya. Tetap stay di meet-nya masing-masing. Jangan sampai pergi. Teman-teman juga bisa siapkan pertanyaannya di chat. Ustadz sudah bergabung. Oke, baik. Afwan ini ada anak kecil tuh mau diurusin dulu. Ya, baik. Malam hari ini kita bisa ketemu dan bincang-bincang, entah mungkin ada nasihat dan kita saling menasehati. Rasanya tidak mutlak harus datang dari saya. Nasihat ini bisa datang dari semua. Kita share apa yang pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, dan dari corona orang bisa belajar banyak. Belajar tentang iman, belajar tentang ilmu pengetahuan. Bukankah dari corona ini memaksa kita untuk lebih akseleran dalam pemanfaatan dunia digital, terutama dalam dunia pendidikan. Bagi Ananda semua yang kuliah, juga yang masih di sekolah, akhirnya digitalisasi pendidikan ini bisa bergerak begitu cepat karena terpaksa corona yang memaksanya. Baik, saya awali mungkin lebih santai, tidak terlalu seperti tauziah. Saya ada hal yang bisa dipresentasi, semoga bisa ya. Sabar. Oke, baik. Dengan corona kita dituntut untuk berpikir out of the box, berpikir keluar dari kebiasaan atau cara lama kita berpikir. Kalau kita mulai dari konteks agama, ya seorang muslim itu luar biasa. Di hadis disebutkan bahwa sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan seorang muslim itu. Semua urusannya adalah baik. Ketika dia ditimpa sesuatu kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika ada sebuah kesulitan yang menimpanya, lalu kemudian dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi sisa daya di kita sebagai seorang pribadi muslim memandang corona ini dengan perspektif sebagai seorang muslim. Yang harus diperbanyak tentu sabarnya, karena banyak kemudahan-kemudahan kita yang akhirnya jadi kesulitan. Banyak hal yang menjadi sangat terbatas dengan corona ini. Dan dibutuhkan perspektif yang bisa out of the box untuk melihat kondisi. Karena kalau mau dilihat, ini semua susah semua ini. Ekonomi jadi susah, mahasiswa sulit untuk kuliah, harus pulang kampung lebih lama, pergerakan tidak bisa ketemu teman, tidak bisa pergi jalan-jalan, ya banyaklah semua. Sekolah akhirnya tutup, tidak jelas kapan dibukanya, penghasilan para pengusaha anjlok, banyak perusahaan yang terancam bangkrut dan tutup, luar biasa. Semua kena imbasnya. Tapi mari kita lihat kira-kira apa yang ada dalam menjadi rencana Allah di dalam corona ini. Kalau di awal-awal kita sering dapat itu gambar-gambar bahwa Jakarta yang semula udaranya penuh dengan polusi, pekat hitam di langit Jakarta, tapi ketika corona datang baru di bulan-bulan pertama itu orang share foto itu langit Jakarta menjadi sangat cerah, sangat bening, jernih, bahkan gunung yang tidak pernah bisa kelihatan sebelumnya tiba-tiba kelihatan dari langit Jakarta. Itu satu. Tapi sekiranya kondisi kembali normal itu akan kembali menghitam lagi. Rasanya bukan hanya itu yang positifnya. Meski memang ini positif dan ketika bisa dilihat dari kacamata yang lebih clear, tentu orang memandang bahwa ini adalah baik. Itu adalah salah satu sisi baik. Tapi kemudian rasanya banyak hal yang lebih besar yang perlu untuk kita lihat, bahwa dengan COVID-19 ini yang membawa perubahan besar dalam
tata cara kehidupan manusia yang kemudian disebut dengan new normal atau apalah namanya. Intinya yang terjadi dalam kehidupan manusia perubahan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa ditolak. Ketika kita mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan. Saya mau lanjut. Ya, dulu-dulu sebelumnya kita pasti sering dengar ini tentang VUCA era. Sebuah masa, sebuah era yang disebut dengan VUCA. Kalau kalian yang di kuliah pasti seringlah dengar, terutama yang di kuliah di bisnis pasti dengar ini. Karena ini memang populer di dunia bisnis. Meski dunia pendidikan juga sangat terasa dengan ini. Ada volatility, ada complexity, ada uncertainty, dan ambiguity. Semua rapuh, tidak ada yang kuat. Bahkan menjadi ambigu, tidak jelas, terutama di corona ini, membawa semua ini. Dan para ahli menyebut bahwa corona ini adalah supernya VUCA. Kalau yang sebelum-sebelumnya orang menyebut VUCA itu akan terjadi karena perkembangan era digital yang begitu pesat, perubahan di dalam berbagai bidang yang luar biasa. Munculnya dengan artificial intelligence ini akan merubah banyak. Di jalan tol, petugas-petugas tol sudah berkurang karena semua pakai kartu yang sisa digesek. Luar biasa perubahannya. Kemudian smartphone kita menjadi lebih canggih. Orang-orang di bank akan semakin berkurang pekerjaannya karena semua sudah bisa diselesaikan dengan hanya menggerakkan ibu jari atau telunjuk. Dunia yang berubah menjadi digital dan hampir tanpa sekat dan tanpa batas. Ini yang seperti badai, ini manusia seperti masuk dalam lingkaran badai dan tidak ada yang bisa lepas dari sana. Maka orang menyebutnya ini era yang VUCA. Tetapi belum siap betul kita dengan era VUCA ini, muncul yang mega VUCA, super VUCA. Apa itu? Ini COVID ini. COVID ini adalah super VUCA ini. Ya, luar biasa. Semua berubah. Dan dalam kondisi kita tidak siap menghadapinya, sehingga banyak yang terjungkal. Saya menyebut COVID ini sebagai mega VUCA. Rontok negara adidaya, rontok semua ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Dokter yang seahli apapun dia bertekuk lutut di hadapan COVID-19 ini. Karena keterbatasan referensi, tidak ada sebelumnya, obatnya belum ditemukan sampai sekarang meskipun sudah berjuang luar biasa. Ini sekaligus ketika kita sebagai seorang muslim yang melihat bahwa sehebat apapun ilmu pengetahuan manusia yang seringkali angkuh dan sombong dengan pengetahuannya, ternyata dengan dikirimkan kepada mereka makhluk kecil, mereka bertekuk lutut dan bukan apa-apa. Kesombongan manusia runtuh dan tidak berdaya di hadapan Allah yang maha besar. Padahal yang dikirim ya tentara Allah yang kecil tak terlihat, yang dalam bentuk virus ini. Tapi manusia kemudian habis. Ilmu pengetahuan belum bisa menemukan vaksinnya apa, obatnya apa. Dunia kalah di sini. Sehebat apapun Amerika, kemudian negara-negara di Eropa, ekonominya hancur, kesehatan menjadi porak-poranda. Apalagi di Indonesia. Belum ada Raja Lex dalam hitungan satu hari 1.600-an orang, dan itu rekor tertinggi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, perbanyak berdoa, semoga dijauhkan dari COVID-19 ini. Keluarga, sahabat, kerabat, kolega, teman di kampus, siapapun, terutama semua kaum muslimin kita doakan, semoga dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Baik, COVID-19 ini adalah mega VUCA yang harus disikapi tentu dengan kacamata orang beriman menyikapinya, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang salah dalam melangkah. Kita tepat cara melangkahnya, tepat menyikapinya, tepat meyakininya. Ini yang harus kita miliki semua. Poinnya adalah jadi pribadi yang lebih tenang, lebih kalem,
dalam menyikapi, tapi itu tidak diam dalam bentuk tidak berbuat apa-apa, tetap harus bergerak, tetap harus bertindak. Kemudian tetap menjadi pribadi yang confidence, tetap percaya diri. Tapi sebelum percaya diri, yang paling perlu dibangun adalah percaya Allah. Sebelum Anda pede, Anda harus PA, percaya Allah, bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Meskipun ada teori yang menyatakan, kayaknya ini teori konspirasi, ini konspirasi yang membuat sampai kemudian COVID ini muncul. Terlepas dari itu, tapi sehebat apapun sebuah konspirasi, kalau tidak mendapatkan izin dari Allah untuk menjadi cobaan bagi orang-orang yang beriman, tentu kita yakin dan percaya itu tidak akan mungkin terjadi. Baik. Selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan? Mohon ini diterjemah dulu dong, sekaligus saya evaluasi siapa nih yang mau terjemahin ini. Kelihatan enggak? Mas Hamzah? Hamzah? Suaranya kedengaran nggak? Halo? Halo, Ustaz. Presentnya muncul nggak atau suaranya gimana ini? Iya, muncul, Ustaz. Muncul. Mohon diterjemah dulu nih. Ada yang mau terjemah? Ada yang jurusan bahasa Inggris? Ayo. Mana nih? Oke, kok nggak ada yang ini supaya kita lebih interaktif? Ayo. Siapa? Ada Rifka? Ini bagaimana kita menyikapi ini dan bagaimana kita berpikir out of the box. Bahwa kita seharusnya memulai berpikir tentang apa yang bisa. Tak hanya sekedar berpikir atau berkata apa itu, tapi apa yang bisa, terutama apa yang bisa dilakukan. Ini yang penting, kita bersikap dalam kondisi sekarang. Jangan hanya apa itu, corona itu apa, tapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa diperbuat dalam kondisi sekarang. Ini jalan untuk bisa out of the box. Jangan hanya menggerutu pada keadaannya lalu kemudian diam, lalu menyerah pada kondisi. Kita harus bangkit, kita harus dengan penuh kepercayaan diri membangun mindset untuk maju dengan membangun pribadi yang lebih kritis melihat kondisi. Baik, kalau dalam konteks ayatnya ini yang penting untuk kita dalami nih. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menarik sekali untuk kita cermati ayat ini dalam kondisi yang sekarang. Karena kita tentu akan hidup dan memandang pada masa depan. Bukan hanya terpaku pada hari ini, menyerah. Tuhan tidak mengirim, dan kita sebagai insan atira
Ananda sebagai alumni Atira tentu tidak akan kalah dengan ini. Bahwa kita akan tetap menapak dan memandang pada masa depan, lalu mempersiapkan masa depan studinya, masa depan pekerjaan, dan yang lain, karir dan semacamnya. Tetapi tentu kita melihat jauh lagi bernuansa keilahian bahwa masa depan kita adalah tentu di akhirat. Manakah ini yang harus dipersiapkan. Tapi sebelum ke sana, masa depan dunianya, saya menantang Anda untuk berpikir lebih out of the box begini. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang lebih produktif, lebih inovatif dalam kondisi yang penuh dengan tantangan. Nggak ada cerita bahwa kita tinggal diam lalu menikmati kekalahan. Nggak boleh seperti itu. Ini karena ini pesan Allah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, hendaklah alumni Atirah itu, hendaklah anak-anak Atirah itu memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Meski dalam konteks ayat ini hari esoknya adalah hari kemudian, tetapi juga kita tidak nafikan bahwa yang dimaksud hari esok di dalamnya adalah bagaimana kita meniti masa depan dunianya agar bisa sukses, dan kelak dengan kesuksesan di dunianya juga berpeluang besar untuk menjadi jalan sukses ke akhiratnya. Ini yang penting, bagaimana kita menyikapi hari esok. Dan kata kuncinya diulang kembali ini, yang berwarna merah. Takwa yang pertama, kemudian sebelum ditutup lagi ayat, ada lagi pesan dan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun aktivitasnya kita hari ini adalah aktivitas yang menuju kepada Allah, yang Allah senang. Aktivitas kita adalah aktivitas yang produktif, bukan sesuatu yang hura-hura. Kalau sekarang kita mau hanyut dalam kenikmatannya, ya habislah kita. Bagaimana tidak? Semua berlangsung melalui proses yang daring, secara online. Setiap hari kita berteman dengan HP, durasinya luar biasa panjang kita dengan HP. Dengan gadgetnya, dengan perangkat-perangkat yang lainnya, hampir kehidupan kita itu habis untuk ngurusin itu. Bahkan termasuk saya secara pribadi ini harus banyak introspeksi. Dalam sehari, kadang-kadang itu rapat dari jam 8, nanti kita break hanya untuk sholat dan makan, nanti selesai menjelang azan maghrib. Ini luar biasa nih dunia ini. Tentu juga di perkuliahan, dalam urusan sekolah, urusan belajar, urusan yang lain, organisasi mungkin di mahasiswa yang sibuk-sibuk, semua pada akhirnya tumpuannya ada di perangkat teknologi, perangkat elektronik. Maka kemudian ini tentu kita yakini bahwa ini sepengetahuan. Kalau itu dimanfaatkan untuk yang baik, alhamdulillah. Yang pesan dari ayat ini, perhatikanlah apa yang sudah dipersiapkan. Apakah dengan perangkat ini akan membawa kita masuk kepada keridhaan Allah atau tidak. Dan yang lebih penting, kita akan maksud menjadi lebih teknis lagi. Ini penting. 5C for future. Karena tadi kita menyebut tentang hari esok, tentang masa depan. Ini yang dibutuhkan. Kita harus berpikir kritis. Saya tidak perlu urai tentang berpikir kritis itu seperti apa. Di dunia mahasiswa rasanya ini sudah sangat terbangun. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah berpikir kreatif. Ini yang harus dimiliki. Peluang-peluang kemajuan sangat terbuka. Betul memang corona ini tertutup banyak peluang. Orang tidak bisa bertemu, orang tidak bisa ini, tetapi terbuka juga peluang-peluang lain yang dibutuhkan kemampuan berpikir yang kreatif untuk membuka peluang itu, terutama peluang usaha. Bagi Anda yang di mahasiswa, itu ditantang juga ini untuk lebih kreatif dalam usahanya. Entahkah usaha dalam dunia pendidikan, entahkah usaha dalam bentuk bisnis atau yang lain. Kalau yang memang orang teknik, rasanya Anda ditantang untuk menghasilkan sebuah produk teknologi yang terbaru dari kemampuan Anda dengan berpikir yang lebih kreatif ini. Silahkan, dan ini kita tunggu kita tunggu gebrakan-gebrakannya. Ada yang punya pemikiran-pemikiran dalam bidang sosial, sains,
dan yang lain, termasuk dalam keagamaan ada mungkin pemikiran-pemikirannya. Nah inilah, kalau untuk sukses di masa depan ini yang dibutuhkan. Butuh tadi critical thinking, creative thinking, kemudian jangan lupa nih, ini penting sekali. Saya apresiasi Ikasia dari sisi silaturahimnya, persaudaraannya luar biasa. Sisa memang harus dikemas menjadi lebih apik, lebih rapi, dan lebih kuat, menjadi kolaboratif. Kalau satu ide, kemudian muncul ide yang lain, lalu dipadukan, maka akan tercipta kolaborasi. Idenya Fahmi, idenya Rizky Al-Halifa, idenya dari teman-teman yang lain, ketika kemudian kolaborasi, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Silahkan, ini dijalankan dengan baik. Anda harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Kemudian kemampuan komunikasi, ini penting sekali. Tidak bisa tidak. Di masa sekarang komunikasi ini dan dibutuhkan menjadi sebuah keterampilan. Kemudian ini 5C untuk masa depan dibutuhkan karakter. Ini kalau dalam kita di sekolah menjadi core-nya, ini menjadi intinya. Apa gunanya yang lain, yang C yang di atas, kalau tidak berdasarkan pada karakter. Tapi saya lagi-lagi tidak akan bedah ini panjang. Saya ingin lanjut nih. Ya, 5S for success. Kalau dulu selama di sekolah, di Atirah, 5S ini selalu kita dengung-dengungkan. Ada yang masih ingat ini? Saya, Pak. Siapa? Siapa yang masih ingat ini? Rahardi, Pak. Rahardi, silakan Rahardi. 5S ini apa? Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, baik. Terima kasih. Ya, masih ingat sekali dengan budaya di Atiranya 5S. Ya, tapi 5S yang saya maksud malam hari ini adalah 5S for success. Betul, 5S yang itu juga kunci sukses. Tapi itu untuk di level masih di sekolah dan semoga dijaga terus itu. Saya mau kasih lagi 5S yang baru dan ini menarik ketika didalami, dicermati, meski juga ada keterkaitan dengan 5S yang tadi. Tapi ini sangat dibutuhkan agar kita bisa berpikir out of the box, terutama di masa sulit dan penuh dengan tantangan ini. Apa S yang pertama nih? Spiritual. Kita harus terkoneksi terus dengan Yang Maha Pencipta. Harus terbangun sisi religiusnya dalam pribadi kita. Ibadahnya harus terjaga, pemikirannya harus terjaga dan mengarah pada kebaikan, menjauhi hal-hal yang buruk. Harus menjadi lebih spiritual dan berpikir untuk memberi manfaat. Itu yang paling penting. Kita berpikir untuk memberi manfaat. Apapun aktivitasnya mengarah pada upaya memberi manfaat. Anda kuliah, tujuannya memberi manfaat. Dan itu dalam koridor cinta Allah. Allah ridho dengan aktivitas itu. Ini yang harus terbangun. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Kalau sekarang di anak Atirah itu dikejar dengan indeks religiusitas, menjadi pribadi yang lebih religius, yang ibadahnya baik, terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta ini, dan menjadi pribadi yang penuh manfaat. Itu yang pertama, 5S yang pertama. Kemudian yang kedua, nih, servant. Menjadi pribadi yang rendah hati untuk melayani. Tidak menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong, merasa hebat dengan dirinya, tetapi jadilah pribadi yang melayani. Senang memberi bantuan, senang memberi bimbingan. Saya apresiasi sekali kepada Ananda para alumni ini yang ketika tergerak dan berupaya untuk membantu orang lain, mungkin adik-adik di bawahnya di Atirah ataupun dari berbagai tempat, dibantu ketika ada di kampus, ketika menginginkan, misalnya dalam organisasi, menginginkan
demokrasinya maju, jadilah pengurus-pengurus organisasi yang mengedepankan service, memberi layanan kepada mahasiswa baru misalnya. Dibantu mereka untuk pengenalan kampus, bukan malah dipelonco, bukan malah kemudian dikerjain, tapi layani mereka. Ketika sifat ini kita miliki, maka ini akan menarik simpati luar biasa, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk komunitas kita mungkin, untuk lembaga kita mungkin, jurusannya mungkin, atau untuk hal yang lain. Termasuk mungkin citra Atira akan tetap terbawa, oh luar biasa, ini anak alumni Atira lagi kuliah di sini, dan mereka menjadi pribadi yang sangat humble, penuh perhatian, care sekali kepada orang lain, kepada teman-temannya di jurusannya, tempat kuliahnya, di tempat kosnya. Jadilah pribadi yang melayani. Itu yang kedua dari 5S-nya. Ketika ini terhimpun luar biasa. Kemudian, yang ketiga, speed, memiliki kecepatan, cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Cepat yang dimaksud tentu bukan tergesa-gesa dan gegabah ya, tapi dia tetap cepat, penuh perhitungan. Cepatnya pun adalah cepat yang tepat. Ya, ini harus dimiliki. Jangan lambat bergeraknya. Mau pergi kuliahnya ya terlambat bangun. Saya senang dengan ada yang pernah memberi kritik kepada kampus, kok kampus ini menjadi tidak disiplin. Di waktu kita di Atira, hitungan menit itu menjadi sangat penting untuk diukur. Kita tidak boleh terlambat, tapi kenapa di kampus malah gini modelnya ya? Milikilah kecepatan dalam bertindak, kecepatan dalam bergerak. Karena ini menjadi kunci sukses untuk di masa depan. Termasuk dalam kondisi corona ini. Sekarang ini tidak ada orang yang ahli. Orang yang sebelumnya mungkin ahli di bidangnya, mungkin seorang dokter, yang sebelumnya ahli dalam bidang penyakit saluran pernapasan. Tetapi ketika corona ini datang, dia menjadi tidak ahli karena dia tidak tahu tentang corona ini. Jadi orang semua sedang belajar. Tidak ada yang expert dalam kondisi yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian ini. Siapa yang expert? Mereka lah yang belajarnya cepat, bertindaknya cepat. Ketika dia punya satu ide, punya suatu gagasan, lalu kemudian dia bergerak mengeksekusi gagasan itu dengan cepat dan tepat, maka dia akan tampil sebagai pemenangnya. Mungkin ada orang yang punya ide, tapi idenya tidak dieksekusi, hanya sekedar menjadi wacana, menjadi narasi, tanpa aksi. Tapi ketika kita mampu dengan satu ide yang boleh jadi idenya sederhana, tapi lalu dieksekusi, lalu diimprove, terus-menerus dilakukan evaluasi dan perbaikan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberhasilannya. Butuh cepat dalam bergeraknya. Semoga ini kita miliki. Jangan pribadi menjadi pribadi yang lambat dalam bergeraknya. Alumni Atira nggak boleh begitu. Dan saya meyakini Anda produktif semua. Kemudian, smart. Harus cerdas, harus jeli dalam melihat peluang. Entahkah peluang bisnis, peluang yang lainnya, kita dituntut untuk smart, sehingga tepat dalam pilihan-pilihan langkahnya. Kemudian, ini juga penting, harus solid. Solid yang dimaksud dalam hal ini, solid intra dan kepada keluar. Intrapersonal dan interpersonal. Solid dalam dirinya, dia solid dengan dirinya. Apa maksud solid dengan dirinya? Artinya dia jujur dengan dirinya, sesuai antara kata dan perbuatannya. Dia tidak menjadi pribadi yang hipokrit, dia tidak menjadi pribadi yang munafik. Lain dalam pikirannya, lain dalam tindakannya, lain dalam ucapannya, lain juga dalam perbuatannya. Dia solid dengan dirinya. Artinya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan dan apa yang menjadi perbuatannya. Itu solid dalam urusan dengan dirinya, internal dalam dirinya. Tapi dia juga solid dalam hubungannya dengan sesama, dengan temannya. Dia bisa bekerja sama, dia bisa berkolaborasi, dia bisa membangun tim, karena keberhasilan itu juga sangat ditentukan dengan tim.
bukan Superman, tapi super team yang harus kita bangun. Ada diskusi yang menarik kemarin di rapat dengan pimpinan sekolah di Bone, bahwa memang yang akan menguatkan kita adalah ketika kita solid dalam tim. Tidak usahlah tampil sebagai pribadi yang sok jago, bahwa dia semua. Tetapi mari memberi ruang kepada yang lain, memberi sumbangsi, dan kita saling menghargai atas karya masing-masing, yang ketika itu terhimpun maka akan ada hasil yang luar biasa. Kita butuh solid terhadap diri, tapi juga butuh solid untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Oke, ini 5S for success. Semoga ini kita miliki. Dan kalau ini dimiliki, tentu silahkan lihat dirinya, akan ada perubahan luar biasa. Menjadi pribadi yang lebih spiritual, mindsetnya melayani, bukan mau dilayani, bukan nyuruh-nyuruh. Anda akan menjadi pribadi yang disenangi. Kemudian dia cepat dalam langkah, cepat dalam mengambil keputusan, decision making-nya sangat bagus. Kemudian dia cerdas, pilihannya adalah pilihan yang tepat. Kemudian solid terhadap diri dan solid terhadap lingkungan dan pergaulannya. Itu 5S for success. Kemudian, ya ini penting nih untuk menguatkan kita. Karena sekarang tidak ada orang yang tidak dalam kondisi sulit. Perusahaan-perusahaan besar itu goyang semua. Hampir saja porak-poranda itu. Hampir gulung tikar, PHK sudah menjadi skenario yang diambil. Karena memang sulit, tidak mudah. Dalam rumusnya, perusahaan yang tangguh sekalipun hanya mampu bertahan untuk 3 bulan dalam kondisi seperti ini. Dan ini sudah lebih dari 3 bulan. Maka kalaupun perusahaan mampu bertahan, itu nafas-nafas terakhir mandi. Maka berbagai skenario ditempuh, mulai dari potong gaji, kemudian mem-PHK karyawannya. Jangankan di perusahaan-perusahaan, di level negara sekalipun kondisinya sekarang tidak sedang aman-aman saja. Ini kondisi negara sedang genting-gentingnya ini. Ini kesulitan semua. Tetapi lagi-lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan kalau kita mau cermati ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, bukan sesudah. Bukan sesudah dalam teks ayatnya, tetapi bersama. Artinya di dalam kesulitan-kesulitan itu selalu saja ada kemudahan. Dan luar biasa karena di surah Al-Insyirah ini diulang 2 kali dengan redaksi yang sama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Selalu ada kemudahan-kemudahan. Contohnya apa? Oh ya sulit, kita tidak bisa bertemu nih, sulit silaturahimnya karena terbatas oleh corona. Harus jaga jarak, harus physical distancing, tidak boleh ketemu, salaman tidak diperbolehkan, apalagi mau cipika-cipika nggak boleh semua. Lalu kemudian di dalamnya bersama dengan kemudahan. Apa yang membuat mudah? Ya kita dimudahkan dengan perangkat teknologi sehingga malam hari ini bisa ketemu meski lewat tatap maya. Anda yang di kampung, Anda yang mungkin di Makassar, Anda yang mungkin di Jawa, kita bisa silaturahim malam hari ini. Kita bisa saling mengingatkan pada kebaikan. Jadi benarlah kata Allah, sesungguhnya sesudah kesulitan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini out of the box-nya. Mari kita lihat bahwa betul COVID-19 ini, corona ini membuat kita sulit, tapi ada kemudahan-kemudahan. Yang tadi saya bilang di awal bahwa kita pada akhirnya dipaksa untuk mengakselerasi digitalisasi pendidikan, mengoptimalkan sebanyak mungkin dari perangkat-perangkat teknologi yang sudah ada. Contohnya ini, di Atira itu sudah sejak hampir 3 tahun dipersiapkan yang namanya SIMDIX, Sistem Informasi Pendidikan. Banyak fitur yang ada di dalamnya, termasuk memang sudah cukup lama, ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet sebagaimana malam hari ini, tetapi itu hampir tidak pernah tersentuh, hampir tidak pernah digunakan. Kenapa? Karena kita masih bisa bertemu setiap hari. Kebutuhan pembelajaran secara daring tidak terlalu mendesak. Semua ada di asrama, setiap hari ketemu di kelas, maka
piranti-piranti teknologi itu, fitur-fitur yang sudah tersedia di dalam domainnya, kita tidak pernah dipakai. Sekalinya corona datang di pertengahan bulan Maret, kita semua gelagapan itu. Ternyata kita sudah punya resource-nya untuk belajar, kita belum pernah aktifkan. Jadi kita di awal itu kagetnya luar biasa. Lalu kemudian koordinasi, alhamdulillah selama 3 hari akhirnya bisa jalan kembali proses belajar mengajar secara daring. Padahal perangkat ini sudah kita punya sudah lebih dari 2 tahun. Sejak awal 2018 itu sudah dirintis dan cukup bagus kualitasnya, hanya karena kondisi terlalu nyaman, karena kita bisa bertemu terus, akhirnya tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, nanti setelah corona datang, akhirnya itu bisa dioptimalkan. Dan 2 pekan terakhir ini kita terus mendorong supaya proses belajar lebih baik lagi kualitasnya dengan melakukan perbaikan-perbaikan di banyak sisi, termasuk dalam perampingan kurikulum dan lain-lain. Itu. Lalu kemudian kita melangkah pada ayat yang selanjutnya. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Memang, betul ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau sebelumnya disebut dengan lockdown, lain di rumah aja. Tetapi kemudian tidak boleh menghalangi kita untuk lebih produktif. Ketika sudah selesai dari satu urusan, kerjakanlah sungguh urusan yang lain. Dengan teknologi yang cukup memudahkan ini memungkinkan untuk dilakukan. Selesai dari satu urusan, kerjakan lagi urusan yang lain. Kalau sebelumnya untuk rapat dengan manajemen di Makassar, itu kita butuh merencanakan sehari 2 hari untuk berangkat. Tapi kalau sekarang untuk rapat itu cukup dengan persiapan 15 menit, sampaikan bahwa ini linknya kita akan rapat, sudah bisa langsung rapat. Nah, itu kemudahannya. Maka kemudian urusan-urusan itu bisa lebih lancar dan cepat diselesaikan, padahal kita masih di rumah. Seperti malam hari ini saya duduk di rumah, Ananda semua di tempatnya masing-masing. Itu sehingga dengan ini kita dituntut untuk lebih produktif, bisa mengerjakan banyak hal, selesai satu, beralihlah ke di ujung surah ini diingatlah pengharapan kita disandarkan kepada Allah. Nasib kita esok, bagaimana keadaannya, apakah sudah segera kapan hilangnya ini corona untuk kondisi kembali normal, bisa bersua sebagaimana sedia kala, ekonomi bisa tumbuh kembali, sekolah bisa buka, kampus bisa kembali belajar dengan baik, perkuliahan bisa berjalan. Tapi kepada Allah kita gantungkan segala pengharapan kita. Semua dalam genggaman takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di penghujung nih, ini penting untuk selalu kita tadaburi ini. Surah yang pendek tapi syarat makna ini. Pesannya wal asr, demi masa. Agar kita tidak rugi nih, saya mengingatkan diri saya agar kita tidak rugi, penting untuk menjadikan waktu kita menjadi waktu yang produktif. Berpikirlah out of the box. Dengan jalan apa? Innal insana lafi khusr. Supaya kita tidak rugi. Karena kebanyakan manusia rugi. Tapi ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan, saling berpesan pada kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati pada kesabaran. Ini poinnya ini. Saling menasihati pada kebaikan. Kemudian saling menasihati pada kesabaran. Karena kalau kita tidak bersabar hari ini, entah jadi apa kita. Maka perbanyaklah bersabar, tapi sabar bukan dalam bentuk tidak melakukan apa-apa. Hari ini kita penuh dengan kesulitan, tapi di balik kesulitan itu selalu saja bersama ada kemudahan. Jadilah pribadi yang berpikir dan melihat jauh ke depan, tapi tidak cukup hanya dengan sekedar itu. Ide-ide kecil yang lahir dari pemikiran Anda pribadi, maupun pemikiran bersama dengan teman-temannya. Eksekusilah itu, lakukan itu, bertindaklah, bergeraklah. Karena hanya dengan cara itu masa depan bisa diraih.
Kalau tinggal diam hari ini, tidak percaya diri untuk bertindak, dan mindsetnya adalah mindset yang tertutup, maka kita jauh dari kebaikan. Jauh dari al-haq. Berpesanlah dalam kebaikan, berpesanlah dalam kesabaran. Kemudian terakhir ini, ada nasihat dari Jack Ma. Hari ini keras, sulit hari ini. Besok boleh jadi lebih sulit lagi. Belum ada prediksi bahwa corona sudah berakhir bulan depan. Sampai tahun baru boleh jadi masih dalam kondisi seperti ini. Dan saya tidak bisa bayangkan kondisinya. Tetapi terlepas dari itu, today after tomorrow will be sunshine. Semoga matahari kembali dengan sinarnya yang penuh dengan kebahagiaan dan kita tapaki itu. Tapi kuncinya adalah berpikirlah di luar dari kebiasaan. Anda harus punya ide-ide yang terbarukan, bergerak lebih cepat, lebih cerdas, tepat, dan solid. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hamzah. Penyampaian materi dari Ustaz Syamsul Bahri, sebuah materi yang syarat akan makna kehidupan dan tentunya terkait dengan think out of the box. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya atau mungkin masih ada hal yang mengganjal di benak teman-teman, silahkan ditanyakan saja karena kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Rule pertanyaannya itu silahkan ditulis di room chat atau bisa langsung di unmute saja mic-nya supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Ustaz Syamsul. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Kang Ari. Kumaha ada, Bang? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Ya, aduh. Jadi ini rasanya apa ya? Jadi kangen dengan Atirah Bone, jadi kangen suasana belajar di sekolah. Oh ya, ini kan banyak teman-teman yang baru ya. Ayo perkenalkan dulu ya, nama saya Aris Saldi, dulu angkatan kedua di SMA Islam Atirah Bone. Sangat menarik Ustadz materinya. Jadi sebenarnya saya tidak masuk dari awal sih Ustadz, soalnya tadi ada kerjaan, jadi saya masuk di pertengahan. Tapi saya tetap menyimak dari pertengahan sampai akhir. Nah Ustadz, salah satu hal yang menarik juga tadi itu di bagian endingnya Jack Ma. Kalau sekedar informasi, salah satu tokoh yang menjadi idola saya itu Jack Ma. Biografinya sudah saya baca bagaimana beliau sejak kecil dianggap remeh, mendaftar di KFC dia nggak lolos, terus dia membangun perusahaan bersama teman-teman yang lainnya. Nah Ustadz, melihat kondisi sekarang, saya tuh berpikir seperti ini Ustadz, seorang anak muda itu ada 3 hal yang membuatnya itu mungkin sulit untuk maju, termasuk saya sendiri mungkin ya. Ada 3 hal, yang pertama itu ada mindset, ada motivasi, dan ada metode. Mindset ini aku kepikiran kalau banyak dari sekarang itu anak-anak muda sebelum bertindak itu selalu berpikir negatif, belum terjadi apa-apa selalu memikirkan, wah kalau misalnya hal ini terjadi, saya bakal gagal. Kalau misalnya hal ini terjadi, bagaimana tanggapan orang. Terus yang kedua motivasi. Nah motivasi itu kadang dari dalam diri seseorang itu suka merasa membanding-bandingkan gitu Ustaz, dirinya dengan orang lain. Padahal kita belum tahu gitu. Setiap orang itu kan punya dorongan tersendiri dari dalam dirinya. Nah, dari dorongan itulah yang membentuk orang itu bisa jadi. Terus yang ketiga itu ada metode. Terkadang ketika kita melakukan sesuatu itu kita selalu berpikir, oh ini sudah bagus nih metodenya. Padahal itu belum efektif begitu. Nah, Ustadz, dari ketiga mindset, motivasi dan metode, saya ingin bertanya bagaimana sih cara meramu ketiga hal itu sehingga di diri anak muda itu seperti yang kita ini bisa lebih berkembang dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Hamzah atas kesempatannya. Terima kasih. Ya Ustaz, bisa langsung dijawab Ustaz. Gimana Mas Hamzah nih? Kita langsung atau gimana? Dijawab langsung saja Ustaz.
Oke, baik nih. Terima kasih Kang Ari nih. Kang Ari kelihatan semakin semakin gemuk nih. Alhamdulillah. Tapi produktif sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Semoga semakin sejahtera. Baik, ini menarik nih terkait dengan mindset, motivasi, dan metode. Kalau di mindsetnya mungkin seringkali rada takut untuk bertindak. Takut apa kata orang nih? Kayaknya ini yang akan saya lakukan boleh jadi di mata orang, kamu nggak cocok dengan itu. Ini penting untuk menjadi keyakinan kita. Dan harus ditanam di mindsetnya, kalau bagi kita itu adalah suatu hal yang baik, lakukan saja, nggak peduli apa kata orang. Karena kalau Anda terus diam dan mendengarkan kata orang, kamu nggak cocok dengan itu, kita akan tinggal diam. Kalem yang dimaksud bukan diam tak bertindak. Kita tenang dalam kondisi ini misalnya, tapi bukan tak bertindak. Lakukan saja. Kalau Anda salah, Anda kemudian terjatuh, Anda belajar dari situ. Kalau tidak pernah mencoba, kira-kira apa yang bisa diharap? Dan ini memang di anak muda, takut, semua serba takut. Yang sudah selesai kuliah, takut melangkah ke jenjang pernikahan. Takut nanti, kayaknya ini mau makan apa kita ini? Kecuali kalau punya planning lain. Kalau sudah punya maisyahnya sudah punya penghasilan, ya melangkahlah. Itu mindset. Jangan terlalu takut, karena dari usahanya kita dengan bergerak itu ada saja pertolongan Allah. Kalaupun ada yang gagal dalam proses itu, maka bangkitlah kembali, lakukanlah lagi. Bukankah dulu ketika sekolah sering remedi, lalu kemudian apakah kita berhenti sekolah setelah remedi? Tidak kan? Kita bergerak lagi. Takut menghadap sama gurunya. Kalau Anda takut dan tidak melakukan apa-apa, akan terus-menerus seperti itu. Itu contoh kecil yang saya sampaikan. Semoga ketangkap itu bahwa ini spirit yang harus dibangun. Kita harus bertindak, nggak boleh diam nih. Harus ada gerakan. Yang saya sebut tadi di awal, kalau ada ide kecil, eksekusi ide-ide itu. Kalaupun memang belum sempurna, apalagi dalam kondisi sekarang, memang akan sulit untuk langsung jadi hebat dan langsung ahli. Kalau nunggu bahwa ini sudah dipastikan berhasil baru mau dilakukan, Anda tidak akan pernah melakukannya. Lakukan saja. Sama dengan di sekolah sekarang. Luar biasa kita harus berpikir, apa yang bisa dilakukan dengan menghadirkan pembelajaran yang baru, yang tetap bisa dilakukan dari rumah. Kita tidak yakin bahwa itu akan berhasil, tapi kita coba. Kita desain sedemikian rupa, idenya kecil. Ya, sekarang kita sedang di Bone ini kalian nanti akan jadi pengisi materinya. Kita hampir setiap hari itu ada siarannya, mulai dari simaan. Itu idenya kecil. Awalnya apa yang bisa dibuat ini? Kita tidak bisa ngapain-ngapain lagi nih setelah dengan COVID ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi terpikir, gimana ya, kita kan punya channel YouTube yang dirintis oleh kalian-kalian juga ini. Lalu kemudian itu kita coba bangun. Alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak subscribernya, lebih sering ditonton, dan menjadi sumber belajar bagi banyak siswa. Bukan hanya dari Atira, tapi juga dari luar. Akhirnya ide ini menjadi lebih besar karena Atira di Makassar di bawah naungan manajemen udah mau ngambil tuh ide ini, sehingga mau dibuat TV Atira. Senin ini akan launching, dan itu sudah lebih besar lagi. Kalau di Bone awalnya idenya kecil, tapi kita naik sampai kemudian bisa lebih besar. Dan dari sana muncul lagi ide baru di tataran manajemen. Itu mindsetnya, lakukan saja. Ide kecil, eksekusi. Salah, perbaiki. Belum sempurna, evaluasi. Itu kalau di mindsetnya. Kalau di motivasinya, ini memang motivasi pasang surut. Maka di motivasi ini, kalau ya dia kuat dari dalam diri dan bisa dipertahankan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ini tidak bisa bertahan lama. Kadang tiba-tiba kita semangat, tapi setelah itu hilang lagi semangatnya. Maka apa yang dibutuhkan? Pesannya Pak Syamril nih, ketika malam Jumat yang lalu ada kajian. Beliau diminta untuk baca surah Al-Kahfi.
Saya yang buka, kemudian baca beberapa ayat, kemudian beliau baca surah Al-Kahfi ayat ke-16 ke atas. Lalu ada tadabbur. Ada yang menarik dalam kajian itu, bahwa kita butuh teman. Sebagaimana pemuda Kahfi yang hidup di dalam gua itu tidak pergi sendiri, tapi ada temannya. Dan dengan teman itu mereka berdiskusi, mereka saling bertukar pendapat, bagaimana strateginya, pilihannya kemana, akhirnya masuk dalam gua. Mereka saling membantu di sana, saling mendukung. Mungkin ada yang sudah hampir kalah, hampir menyerah, tapi karena punya teman, itu yang menguatkan dia, sehingga motivasi ini tetap terus terjaga, bisa saling support. Maka pesan saya, perkuat ini pertemanannya. Sesama alumni harus saling support, harus saling dukung, harus saling berbagi kabar, berbagi inspirasi. Forum-forum seperti ini harus lebih digalakkan. Karena ide itu boleh jadi datang dari siapa saja di antara kita. Lalu kemudian ide itu kita rembukan sama-sama, lalu kemudian jalan. Warga dalam grup ini, grup alumni, seharusnya sudah berpikir untuk merintis sesuatu. Entahkah itu lembaga pendidikan atau silahkan, tapi itu akan terbangun ketika kita kuat dalam pertemanan, dan pertemanan yang dimaksud tentulah berteman dalam kebaikan. Itu untuk motivasi, kita butuh teman. Alhamdulillah wadahnya ada, sisa kemudian mengarahkan forum ini menjadi forum yang betul-betul produktif untuk menjadi lebih baik. Kemudian metode, tentang metodenya, tentang caranya. Kemudian memang di dunia digital ini, kita literasinya harus betul-betul hidup ini. Waktu saya ngeri melihat luar biasa perubahan. Belum sempat kita mengetahui cara yang baru, udah muncul lagi puluhan bahkan ratusan cara-cara yang lain. Belum sempat kita baca satu buku, muncul lagi buku-buku yang lain. Maka di dalam hal ini untuk persoalan metode, literasi kita harus luar biasa. Bukan hanya seberapa banyak yang dibaca, tapi seberapa cerdas kita membaca. Saya ulangi ya, bukan hanya seberapa banyak yang dibaca, tapi seberapa cerdas kita melihat. Karena literasi yang dimaksud bukan hanya literasi dalam bentuk teks-teks yang kita baca, tapi literasi digitalnya, mindset teknologinya, literasi keuangannya juga harus sangat cerdas. Itu. Maka kemudian tuntutannya untuk dapat metode ini adalah bangun literasi, budaya literasinya yang harus sangat hidup. Dan ini kalau kalian punya komunitas sangat memungkinkan untuk tumbuh dengan baik ini. Sesekali undanglah Pak Syamril, luar biasa beliau tuh dari sisi ilmu, dari sisi wawasan luar biasa. Beberapa hari ini kami rapat dengan beliau dan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa beliau bagi kepada kita. Undanglah beliau. Tapi kalau untuk sekarang beliau sangat sibuk ini. Mungkin pekan-pekan berikut setelah sekolah mulai berjalan dengan tahun ajaran baru, beliau sudah bisa. Banyak sekali dan termasuk dalam persoalan metode dan cara untuk melihat ke masa depan. Oke, seperti itu Kang Ari. Hatur nuhun Ustadz dan Hamzah, makasih ya. Itulah tadi, semoga terjawab ya Kak Ari Saldi. Selanjutnya ada Kak Melika yang ingin bertanya. Kak Melika Nurjian. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabar Melika? Ya, kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Kan kebetulan saya di kampus ini mengikuti suatu organisasi, tapi organisasinya itu organisasi yang non-nilaba, semacam unit kegiatan mahasiswa begitu. Yang notabene itu sifat organisasinya itu seperti ekstrakurikuler gitu, kayak semacam olahraga, organisasi olahraga, organisasi menulis, begitu. Nah, kebetulan saya mengikuti organisasi pers penerbitan begitu. Jadi kita di situ bekerja sebagai ala-ala jurnalis begitu. Bila mana kita itu pekerjaan kita itu kerja tim dan banyak terikat sama deadline. Kita banyak terikat sama deadline, makanya saya
Makanya karena ini banyak teman-teman saya yang mulai lari-lari gitu karena sudah tidak tahan dengan sistem seperti ini yang notabene kita banyak dicekik deadline, yang aturan disiplinnya itu semakin ketat. Nah, yang buat organisasi organisasi yang saya tempati ini sudah mulai kurang kondusif begitu. Sebenarnya saya masih berkomitmen untuk bertahan situ, tapi karena keadaannya sudah tidak kondusif dan kita kerja tim, jadi hal itu yang membuat saya tidak bisa bertahan lagi karena saya juga berpikir, tidak mungkin saya kerja sendiri. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan kondisi seperti itu dan bagaimana cara saya untuk mensupport teman-teman saya supaya kita bisa saling menguatkan lagi dan kita bisa hidup sama-sama lagi dan pekerjaan yang kita lakukan tuh bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, luar biasa nih Melika nih. Gimana Mas Hamzah, langsung di ini aja? Iya Ustadz, bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Melika nih. Dan saya sangat mengapresiasi atas keaktifannya di organisasi di kampus. Dan memang setiap mahasiswa dituntut memang bukan hanya ikut di kelas perkuliahan, lalu kemudian kurang aktivitasnya yang sifatnya pengembangan diri, pengembangan wawasan, kemampuan leadership, itu dituntut semua itu harus dimiliki. Bergabung di unit kegiatan mahasiswa, biasanya semua sangat positif, entahkah itu di kegiatan olahraga, atau di menulis, ataupun di mana, di pergerakan atau di yang lain, semua sangat positif. Dan tentu memang di dalamnya kita akan belajar tentang dinamika di keorganisasian. Kalau dulu di sekolah di OSIS mungkin dinamikanya masih kecil-kecil, corak berpikirnya pun ya seragam karena sama-sama tinggal di Atira, belum melihat dunia yang lebih lebar, masih sebatas tembok sekolah yang dilihat. Maka kemudian ketika masuki dunia kampus, maka warnanya akan semakin beragam tuh, dinamikanya akan lebih kencang. Maka bersyukurlah ketika di dalam organisasi itu banyak dinamika. Kadang ada perseteruan, kadang perdebatannya seperti perdebatan di ILC, Indonesian Lawyers Club. Seperti itu perdebatannya ketika di dalam forum-forum diskusi di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Ya silahkan dinikmati sajalah itu sebagai sebuah proses yang seolah menjadi miniatur kehidupan, bahwa toh nanti ketika kalian tinggalkan kampus, sudah selesai dari urusan di kampus, sudah selesai dari kegiatan kemahasiswaannya, itu akan menjadi cerita tersendiri dan menjadi pengalaman tersendiri bagi Ananda, bahwa itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Pernah ada konflik di dalam lembaga kemahasiswaan, seperti yang dialami oleh Melika. Ini konflik-konflik dan dinamika-dinamika yang terjadi. Ada yang merasa bahwa kayaknya sudah terlalu berat ini. Kita dituntut ada deadline, berita harus selesai dengan tugas sebagai seorang jurnalis, tuntutannya banyak. Ini sesungguhnya proses belajar semua. Proses belajar bagi Melika, proses belajar bagi teman-temannya semua. Namun kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya ini bisa tetap dijaga, ya bangunlah kembali komitmen bahwa apa tujuan kita berkumpul di sini, manfaat apa yang ingin kita kejar. Kalau itu bisa dipertemukan, rasanya akan tetap kembali solid, akan kembali tetap kuat. Sambil memang setiap orang yang ada di dalam wadah tersebut, dalam lembaga tersebut, di dalam unit kegiatan mahasiswa itu harus secara jujur dan utuh melihat pada diri masing-masing sebelum melihat ke luar, di luar dari dirinya. Jujur melihat dirinya sebelum ke orang lain. Kalau itu bisa dilakukan, yakin dan percaya tim bisa dijaga. Kemudian yang terpenting yang harus dibangun adalah orang sekarang menyebut, dan ini lagi banyak dibicarakan ini, kita butuh grit.
Mungkin ya sudah sering dengar tentang butuh grit ini. Ada juga yang pernah share sepertinya di teman-teman kalian. Kita butuh grit, kita butuh ketekunan, kita butuh tahan banting, kita butuh sangat ulet untuk bisa bertahan. Karena memang akan kita dapat di kondisi sulit. Sulit karena temannya yang mungkin lagi kendor semangatnya dan butuh disemangati, butuh dimotivasi. Maka yang dibutuhkan adalah ketekunan.